Shalom rekan-rekan PPGT yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita diperjumpakan dalam renungan Bina Muda edisi ke-18 bulan Februari tahun 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya memberkati sehingga kami dapat merenungkannya dengan baik. Berkati juga ya Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu sehingga dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Rekan-rekan PPGT yang dikasihi Tuhan, bahan renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk teman-teman semua. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini ialah keilahian Yesus. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, salah satu hal yang setiap hari kita lakukan adalah mendengar. Kita mendengar banyak hal, baik itu suara manusia, hewan, ataupun kendaraan. Terkadang banyak hal yang kita dengar masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Bahkan kita gampang lupa pada sesuatu yang baru saja kita dengar, karena kita hanya mendengarkan tanpa menaruh perhatian pada apa yang kita dengarkan. Jadi teman-teman, yang harus kita lakukan ialah bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mendengarkan. Artinya, mendengar sesuatu dengan sungguh-sungguh, atau dengan kata lain, memasang telinga baik-baik untuk mendengar, memperhatikan, dan mengindahkan apa yang kita dengarkan. Berdasarkan hal tersebut, proses mendengarkan menolong kita untuk menyerap informasi yang kita terima dan melakukan dengan benar apa yang kita dengarkan. Pada peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, ketiga muridnya yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendengar suara dari dalam awan yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Perkataan itu menunjuk pada diri Yesus yang pada waktu itu wajahnya berubah menjadi bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Perubahan wajah Yesus pada saat itu disebut dengan istilah transfigurasi, yang secara harafiah berarti perubahan bentuk. Para murid mendengar suara itu saat Petrus selesai mengutarakan keinginan hatinya untuk mendirikan kemah bagi Yesus
Musa, dan Elia. Sebagai murid yang dekat dengan Yesus, Petrus telah mendengar bahwa Yesus akan menanggung banyak penderitaan, yaitu dibunuh dan mati di kayu salib. Lewat suara yang terdengar dari dalam awan, Allah menyampaikan identitas Yesus kepada murid-muridnya, termasuk Petrus. Suara itu mengatakan, sekalipun Yesus adalah anak yang terkasih, tetapi ia harus menempuh banyak penderitaan. Kata "inilah anakku yang terkasih" adalah sebuah pengakuan dari Allah bahwa Yesus adalah anak tunggalnya. Pengakuan itu mengajak kita untuk terus mengakui bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Allah menyampaikan tentang siapa Yesus dan perintah untuk mendengarkan Yesus sebagai anak Allah yang dikasihinya. Perintah itu tidak hanya disampaikan bagi mereka, tetapi juga disampaikan kepada kita hari ini, bahwa sebagai pemuda-pemudi, kita belajar untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya mengetahui firman Tuhan secara teori, tetapi sungguh-sungguh melakukannya dalam sikap dan tindakan yang nyata. Sebagai pemuda, ada banyak hal di sekitar kita yang lebih menggiurkan daripada mendengarkan Yesus. Banyak ajakan untuk terlibat dalam hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri, seperti merokok, mencuri, judi online, seks bebas, dan hal-hal buruk lainnya. Ajakan tersebut kadang lebih kuat mempengaruhi kita dibanding mendengarkan Yesus. Oleh sebab itu, di tengah banyaknya pilihan yang diperhadapkan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Dalam Matius pasal 17 ayat 5b menegaskan kepada kita bahwa kita harus mendengarkan dan memilih Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita renungkan apa yang membuat kita sulit, bahkan tidak mendengarkan Yesus dalam kehidupan ini. Sebagai pemuda, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah mempersaksikan tentang Yesus dan mendengarkan ajarannya. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai sumber identitas kita, maka hidup kita tidak lagi ditentukan oleh teman, tren, atau tekanan lingkungan, melainkan oleh kebenaran firman-Nya. Dengan demikian, kita mampu untuk memilih apa yang benar di tengah banyaknya suara dunia dan tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Yesus adalah anak-Mu yang terkasih dan kepadanya lah kami harus mendengarkan. Ajarlah kami untuk bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami agar tidak mudah dipengaruhi oleh suara dunia, melainkan menjadikan Engkau sebagai sumber identitas dan arah hidup kami. Berikan kami hikmat untuk memilih apa yang benar dan keberanian untuk menolak apa yang salah. Kuatkan kami untuk tetap setia berjalan dalam kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah Renungan Bina Muda edisi ke-18 bulan Februari tahun 2026, dan sampai jumpa di Bina Muda bulan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.